Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafial Hakim dari Prodi Akuntansi, ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas besar 2 kewarganegaraan. Hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak, namun apakah hak asasi itu? Hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Dari pendapat ini, kita sebenarnya dapat melihat ada nilai kekurangannya. Mengapa? Karena apabila hak asasi itu kita terima sejak lahir, berarti bayi-bayi dalam kandungan tidak memiliki hak. Bukankah semua manusia termasuk bayi dalam kandungan juga memiliki hak asasi? Melanggar hak asasi manusia, seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dibuatlah wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan atau tuntas. Namun diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujudkan ke arah yang lebih baik. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena itu, setiap manusia harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas 2 hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. Lalu dasar hukum dari hak asasi manusia tercantum dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu yang kedua, ada pasal 27 ayat 1. Dalam pasal ini membahas mengenai hak persamaan kedudukan pada pemerintah dan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan peradilan hukum dan mendapatkan perlindungan yang telah diberikan pemerintah terhadap masing-masing orang. Lalu yang ketiga ada pasal 27 ayat 2. Dalam pasal ini menjelaskan mengenai penghidupan dan pekerjaan yang layak, yang mana hal ini berarti bahwa setiap manusia memiliki hak maupun kebebasan untuk melakukan pemilihan terhadap pekerjaan sesuai dengan keinginan maupun kemampuan, supaya setiap manusia bisa mendapatkan penghidupan yang layak sesuai harapannya. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, gender, budaya, suku, dan agama. Lalu menurut John Locke, mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat mendasar dan suci. Dan yang terakhir, menurut Jane Matterson, pengertian HAM menurut Jane Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Penerapan hak asasi manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, bebas memeluk agama yang dipercaya oleh setiap individu yang diakui oleh Indonesia secara undang-undang. Pada sila kedua, mengakui dan menjunjung tinggi martabat manusia, kebebasan menentukan nasibnya sendiri, dan hak asasi manusia yang diatur oleh negara secara hukum. Pada sila ketiga, menyatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Pada sila keempat, hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan mengadakan rapat yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Lalu yang terakhir pada sila kelima, setiap warga negara bebas memiliki hak dan jaminan sosial yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan masyarakat demi mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Wawasan ini selanjutnya akan menjadi visi bangsa dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasionalnya. Artinya, semua orang seharusnya sudah memahami, memiliki pengertian terhadap unsur-unsur yang ada di negara kita. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang baik terhadap wawasan Nusantara sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak memiliki wawasan mengenai bangsa mereka sendiri tentu saja tidak akan mampu menjadi bangsa yang hebat. Menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara adalah salah satu doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi, dan kemungkinan strategik yang tersedia. Lalu menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah salah satu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan sosial. Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama sebagai wawasan pembangunan. Fungsi wawasan Nusantara yang pertama yaitu adalah wawasan dalam pembangunan Indonesia. Ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang kedua sebagai konsep ketahanan nasional. Fungsi wawasan Nusantara selanjutnya yaitu sebagai konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Lalu yang ketiga sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Lalu fungsi yang wawasan Nusantara sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir keempat sebagai wawasan kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara yang terakhir yaitu sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kepentingan yang sama, mencakup satu misi dan satu orientasi. Asas ini akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa kepentingan rakyat Indonesia harus disepakati bersama dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada asas keadilan. Distribusi hasil kerja keras yang proporsional. Artinya, distribusi dan redistribusi kekayaan negara yang dibagikan harus dijalankan secara seadil-adilnya demi kemakmuran rakyat. Yang terakhir ada kejujuran. Artinya, kesesuaian antara kata-kata dan tindakan, seperti rakyat kecil yang tidak menipu rakyat kecil lainnya, begitupun juga pemerintah tidak menipu rakyatnya. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional terbagi menjadi 2 unsur, yaitu ada geopolitik dan geostrategi. Apa sih geopolitik itu? Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpuk pada geografi sosial atau hukum geografis mengenai situasi, kondisi, dan konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Lalu yang kedua ada geostrategi. Geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan-arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi bukan merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan peran, tapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Fungsi dari geostrategi Indonesia.
Geostrategi Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam beberapa ketahanan. Ketahanan yang pertama yaitu adalah ketahanan pada aspek ideologi, yang kedua ketahanan pada aspek politik, yang ketiga ketahanan pada aspek ekonomi, yang keempat ketahanan pada aspek sosial budaya, yang kelima ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Komponen strategi Astagrata merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini. Dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut, dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Komponen-komponen strategi Astagrata terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada Trigatra. Komponen strategi Trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah. Yang kedua ada Pancagatra. Komponen strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra intangible atau bersifat kehidupan sosial. Dalam ketahanan nasional, tentunya setiap individu yang ada termasuk ke dalam suatu wilayah negara tertentu. Dengan begitu, kita menjadi memiliki kebangsaan atau biasa disebut sebagai nationality. Ketika kita memilih untuk memiliki suatu kebangsaan tertentu, kita dituntut untuk senantiasa mencintai bangsa kita itu. Indonesia merupakan suatu negara besar yang memiliki banyak keanekaragaman, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dan itu bukanlah hal yang mudah bagi bangsa Indonesia untuk dapat memerdekakan negara ini. Di samping itu pula, ada beberapa hal yang dapat memecah belah integrasi bangsa Indonesia ini, seperti penyebab-penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Yang pertama, berkembangnya ideologi-ideologi yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti ideologi komunisme, ideologi Leninisme, ideologi Marxisme, dan ideologi neoliberalisme. Lalu yang kedua, adanya golongan-golongan maupun kelompok masyarakat yang tidak mengikuti aturan baik, aturan daerah, dan negara secara benar dan baik. Yang ketiga, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin dan pengelola negara. Yang keempat, norma-norma yang sebelumnya berlaku di masyarakat menjadi sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya untuk mencapai cita-cita rakyat. Yang kelima, kurangnya sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan daerah dan negara. Lalu yang terakhir, setiap tindakan yang dilakukan masyarakat sudah tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Agama dan kenegaraan. Apa itu agama? Agama merupakan sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut. Bisa dilihat bahwa definisinya sangat lebar dan tidak spesifik. Atau kata lain, untuk menyatakan pengertian ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin yaitu religion. Menurut Pitirin Sorikin, mendefinisikan agama sebagai seperangkat nilai yang dinyatakan dalam wujud kepercayaan dan dalam bentuk ritual. Hal ini diasosiasikan oleh perilaku yang sesuai dengan norma-norma agama yang menyatukan anggota dalam kelompok agama tersebut. Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama integrated atau penyatuan antara agama dan negara, yang kedua interseksional atau persinggungan antara agama dan negara, dan yang terakhir sekularistik atau pemisahan antara agama dan negara. Agama di Indonesia punya peranan penting di kehidupan masyarakat. Itu juga dinyatakan dalam ideologi bangsa kita, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa agama di Indonesia punya pengaruh secara kolektif untuk politik, ekonomi, dan juga budaya. Dan untuk pemerintah kita secara resmi mengakui ada 6 agama di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu.
Sejarah masuknya agama-agama tersebut ke Indonesia. Yang pertama Islam. Diawali pada sekitar abad 11 sampai 14, di mana para pedagang dari Gujarat, India, Persia, dan Arab yang tinggal selama berbulan-bulan di Nusantara dan pelabuhan-pelabuhan, mereka menunggu angin musim yang baik untuk kembali berlayar ke tempat asalnya. Karena mereka lama tinggal di Nusantara, maka terjadilah banyak interaksi dan pergaulan antara pedagang dengan masyarakat setempat, bahkan sampai raja-raja dan bangsawan. Kesempatan itu yang digunakan para pedagang untuk sekalian menyebarkan agama Islam. Kerajaan-kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu yang dominan beragama Islam yaitu Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku di timur. Di akhir abad 13, Islam sudah berdiri di Sumatera Utara. Pada abad 14, Islam di Nusantara sudah menyebar ke timur laut, di antaranya Malaya, Brunei, Filipina Selatan, dan pada abad 15 di Malaka dan wilayah lain dari semenanjung Malaya. Yang kedua, agama Katolik dan Protestan. Penyebaran agama Katolik dan Protestan di Nusantara tidak lepas dari campur tangan bangsa-bangsa Eropa yang sempat menduduki wilayah Indonesia. Bukanlah penjajah, melainkan pedagang rempah-rempah. Awalnya, dari pendudukan Portugis dan Spanyol, Kristenisasi dimulai oleh armada Portugis yang pertama datang. Itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dan sampai di Maluku. Lalu melakukan pendekatan ke masyarakat setempat. Pada perjalanannya ikut juga para rohaniawan Katolik yang menyebarkan Katolik di sana. Itulah awal mula penyebarannya. Lalu perkembangan Katolik mengalami kemajuan pesat semenjak rohaniawan Spanyol bernama Franciscus Xaverius, pendiri Ordo Jesuit, bersama Ignatius Loyola, melakukan kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat Ambon, Ternate, dan Morotai antara tahun 1546 sampai 1547. Lalu era Xaverius, pengkristenan itu berlangsung. Xaverius juga banyak membangun sekolah dan rumah sakit di beberapa daerah. Dan itu bukan cuma untuk penganut Katolik, melainkan untuk semua agama di Indonesia. Menurut laporan waktu itu ada 10.000 orang yang sudah masuk Katolik di tahun 1560 di Maluku, terutama daerah Ambon. Jumlah itu meningkat jadi 25.000 pada tahun 1590. Karena perkembangan yang pesat, kegiatan itu menyebar sampai ke Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara, bahkan sampai ke Jawa. Akhirnya para pengikut dari Ordo Fransiskan juga melakukan kristenisasi sampai Jawa Timur, daerah sasaran yang cukup banyak respon di Belambangan dan Panarukan di antara tahun 1585 sampai 1589. Yang ketiga, agama Hindu. Menurut catatan sejarah, masuknya agama Hindu ke Nusantara diperkirakan pada awal abad keempat. Ini ditandain oleh berdirinya Kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Adanya Hindu di Nusantara juga menandakan berakhirnya zaman prasejarah di Nusantara. Ciri-ciri peralihan zaman prasejarah ditandai oleh dikenalnya tulisan. Itu dibuktikan dari beberapa prasasti yang ditemukan yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara, memakai bahasan Palawa atau tulisan asli India. Ini membuktikan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dan mengakhiri masa prasejarah Nusantara masuk ke masa sejarah. Namun, ada beberapa teori sejarah mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Shudra, dan teori arus balik. Di situ dijelaskan beberapa persepsi cerita tentang kedatangan agama Hindu-Buddha ke Indonesia dengan penjelasan yang berbeda-beda. Yang keempat, agama Buddha. Buddha agama paling tua kedua di Indonesia, adanya sekitar abad keempat Masehi. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu, karena kerajaan Buddha juga dibangun waktu periode yang sama. Seperti kerajaan Sriwijaya dan Mataram, waktu kejatuhan Presiden Soekarno pada tahun 60-an,
Pancasila ditekankan lagi pengakuan akan satu Tuhan, monoteisme. Sebagai hasilnya, pendiri Perbudi Persatuan Buddha Indonesia, Biku Asinjina kita, mengusulkan bahwa ada satu dewata tertinggi, yaitu Sang Hyang Adi Buddha. Pada sekitar tahun 423 Masehi, Biksu Gunawarman datang ke negeri Chopo atau Jawa untuk menyebarluaskan ajaran Buddha. Ternyata beliau dapat perlindungan dari penguasa setempat. Jadi misi-misinya untuk sebarluaskan Buddha itu berjalan dengan lancar. Semua ini dicatat dalam buku Gunawarman, dan apabila didasarkan ke buku itu, maka kemungkinan besar beliau itu perintis pengembangan Buddha di Nusantara pada waktu itu. Yang kelima, Konghucu. Agama ini berasal dari Cina, dibawa oleh pedagang-pedagang Tionghoa dan juga imigran. Diperkirakan sekitar abad ke-3 Masehi, orang Tionghoa pertama datang ke Pulau Nusantara. Tapi di waktu itu Konghucu belum disebarkan, maka Buddha yang pertama masuk di abad 4 Masehi lebih dulu diakui agama daripada Konghucu. Berbeda dengan agama lain, Konghucu lebih menitik beratkan kepercayaan dan praktek individual. Lepas daripada kode etik melakukannya, bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan baik atau jalan hidup atau pergerakan sosial. Pada era 1900-an, Konghucu baru mulai berkembang di Indonesia. Pemeluk agama Konghucu membentuk organisasi yang disebut Tionghoa Huekuan atau THHK di Batavia, Jakarta. Otonomi daerah. Otonomi adalah proses pengembangan manusia-manusia Indonesia yang otonom yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dan rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Fungsi otonomi daerah. Yang pertama, untuk mewujudkan harmonisasi dan keserasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang mandiri, dinamis, efektif, efisien, sesuai kewenangan yang dimiliki, dan berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, untuk mewujudkan penataan sistem hukum di daerah dan penegakan hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum positif berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan mengembangkan peraturan daerah dan peraturan bupati yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Yang terakhir, untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang komprehensif dan dinamis dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Indikator yang dapat menentukan keberhasilan otonomi daerah meliputi 4 faktor, antara lain: yang pertama, ada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan. Nilai indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan 3 indikator sebagai acuannya, yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasinya. Yang kedua, indeks keuangan. Menurut peraturan pemerintah 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5. Yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka anggaran, pendapatan, dan pembelanjaan daerah. Yang ketiga, indeks peralatan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 dikatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan lainnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau air di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dan yang keempat, indeks organisasi dan manajerial.
Organisasi dan manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan. Good governance. Good governance diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep good governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur yang akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Jadi, bisa dibilang good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Prinsip-prinsip dalam good governance. Ada prinsip partisipasi, prinsip profesionalisme, prinsip pengawasan, prinsip transparansi, prinsip efektivitas dalam efisien, prinsip wawasan ke depan, prinsip daya tanggap, prinsip konsensus, prinsip kesetaraan dan keadilan, dan prinsip akuntabilitas. Aspek-aspek dalam tercapainya good governance. Yang pertama ada aspek politik. Politik merupakan bidang yang sangat riskan dengan lahirnya masalah karena seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Konsep politik yang kurang bahkan tidak demokratis yang berdampak pada berbagai persoalan di lapangan. Krisis politik yang saat ini terjadi di Indonesia tidak lepas dari penataan sistem politik yang kurang demokratis. Yang kedua, aspek sosial. Masyarakat selain menuntut merealisasikan haknya, tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara, karena di berbagai bidang yang didasari kepentingan sosial masih banyak timbul masalah sosial. Maka masyarakat diberikan kesempatan untuk membentuk golongan dengan tujuan tertentu selama tidak bertentangan dengan tujuan negara. Yang ketiga, aspek ekonomi. Ekonomi Indonesia memang sempat terlepas dari krisis global yang bahkan bisa menimpa Amerika Serikat. Namun keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena masih banyaknya pihak yang belum sejahtera dengan ekonomi rakyat. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Permasalahan krisis ekonomi di Indonesia masih berlanjut sehingga perlu dilahirkan kebijakan untuk segera. Yang keempat, aspek hukum. Dalam menjalankan pemerintahan, pejabat negara memakai hukum sebagai instrumen mewujudkan negara. Hukum merupakan bagian penting dalam penegakan good governance. Setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Karena good governance tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Hal-hal yang masih menjadi inti masalah dalam penerapan good governance di negara Indonesia, seperti krisis moral atau etika, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya, belum ada standar akuntansi keuangan publik yang baku, krisis ekonomi, bahkan sampai kurangnya kepercayaan di kalangan masyarakat Indonesia. Globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ke ruang lingkup dunia. Kemajuan teknologi dan transportasi membuat hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.
Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar 20 tahun yang lalu dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar 5 atau 10 tahun terakhir. Faktor-faktor penyebab globalisasi seperti adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjamin kemudahan terlaksananya transaksi ekonomi antar negara. Lalu adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi sehingga memudahkan transfer barang dan jasa antar negara. Dan yang terakhir karena adanya kemajuan kerjasama ekonomi internasional yang semakin erat sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara. Dampak-dampak globalisasi dari beberapa bidang. Yang pertama di bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, produksi global dapat ditingkatkan. Melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang. Dengan demikian, perdagangan luar negeri lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak dapat bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globalisasi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan atau pendapatan investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran. Dampak positif globalisasi di bidang politik. Yang pertama, dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa jasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang kedua, membentuk sistem politik sebuah negara. Dampak globalisasi dalam bidang politik sering dikaitkan dengan kebebasan dalam berpolitik. Hal ini tentu memberi dampak positif bagi terbentuknya sistem politik di sebuah negara. Dampak negatif globalisasi di bidang politik. Yang pertama, lunturnya rasa nasionalisme. Hadirnya ideologi asing yang masuk ke sebuah negara berpotensi menghilangkan rasa cinta terhadap tanah air. Karena ideologi asing yang dijunjung tinggi akan menyampingkan ideologi dasar yang sudah dianut oleh sebuah negara. Tentu hal ini sangat merugikan sebuah negara dan dapat merusak keutuhan sebuah negara. Yang kedua, meningkatkan konflik di berbagai negara. Sistem demokrasi sebuah negara yang belum dewasa akan menimbulkan gencara provokasi dan berpotensi membuat pergolakan politik di berbagai daerah. Tentu hal ini akan menimbulkan konflik dan dikhawatirkan bisa menghancurkan keutuhan sebuah negara. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.